Ketika seorang siswa mengalami patah tulang, dia harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses ronsen. Proses ronsen dilakukan untuk mengamati struktur tulang dalam tubuh siswa tersebut. Saat ronsen dilakukan, bagian tulang yang patah akan disinari oleh salah satu jenis gelombang elektromagnetik, yaitu sinar X. Fenomena kuantum. Pada akhir abad ke-19, terdapat banyak perkembangan yang terjadi dalam penelitian pada teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan teori termodinamika. Teori-teori tersebut dapat menjawab hampir semua hasil eksperimen fisika pada masa tersebut. Ketiga teori tersebut dapat menjelaskan sifat fisika dari benda dalam skala makroskopis dan dikenal sebagai fisika klasik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam, terdapat beberapa fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika klasik. Fenomena alam tersebut dinamakan sebagai fenomena kuantum. Teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena-fenomena kuantum dikenal sebagai fisika kuantum. Fisika kuantum dapat menjelaskan sifat fisika dari benda pada skala mikroskopis. Apa sajakah jenis dari fenomena kuantum tersebut? Jenis-jenis fenomena kuantum yang telah diteliti oleh para ilmuwan fisika adalah sebagai berikut. Radiasi benda hitam, efek fotolistrik, fenomena sinar X, efek Compton, hipotesis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari fenomena radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sinar X. Fenomena kuantum lainnya akan dibahas pada video-video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak penjelasan berikut. Sinar X. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Sinar X adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik. Sinar X dapat dihasilkan dari peristiwa tumbukan elektron yang dipercepat pada beda potensial tertentu. Sinar X memiliki rentang frekuensi 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar X memiliki daya tembus yang kuat karena panjang gelombangnya sangat pendek. Daya tembusnya bergantung pada frekuensi. Makin tinggi frekuensi pada sinar X, makin kuat daya tembusnya pada bahan. Sinar X dapat menembus kaca setebal beberapa sentimeter dan plat aluminium setebal 1 cm. Sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, seperti pada proses mengidentifikasi struktur tulang yang terdapat dalam tubuh manusia. Jika kalian pernah mengalami patah tulang, sinar X dapat membantu untuk mencari tahu bagian tulang yang patah tersebut. Hasil dari sinar X berupa bidikan foto yang dapat menembus hingga pada bagian tubuh yang paling dalam. Meskipun demikian, radiasi sinar X juga dapat menimbulkan beberapa masalah bagi kesehatan manusia.
Apabila tubuh manusia terkena paparan radiasi sinar X dalam dosis tinggi selama jangka waktu tertentu, beberapa masalah kesehatan yang berpotensi terjadi adalah mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada mulut dan kulit, serta terjadinya pendarahan. Selain itu, untuk penggunaan dalam jangka waktu lama, radiasi sinar X dapat menyebabkan kerusakan genetik pada manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan radiasi sinar X harus digunakan secara hati-hati sesuai aturan dan ketentuan. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang cara memproduksi sinar X? Produksi sinar X. Fenomena terjadinya sinar X merupakan salah satu dari fenomena kuantum yang belum bisa dijelaskan dengan teori fisika klasik. Supaya kalian dapat memahami mekanisme produksi sinar X, perhatikan skema sederhana peralatan sinar X berikut ini. Peralatan sinar X terdiri atas sumber tegangan tinggi yang dihubungkan dengan filamen dan batang tembaga. Di salah satu ujung batang tembaga dipasangkan target tungsten atau logam tungsten. Seperti pada ilustrasi, filamen, batang tembaga, dan target tungsten berada di dalam ruang vakum yang disebut sebagai tabung sinar X. Filamen akan dipanaskan dengan mengalirkan arus listrik dari sumber tegangan tinggi sampai filamen berpijar dan membentuk awan-awan elektron di sekitar filamen tersebut, yang siap untuk meninggalkan filamen. Jika beda potensial tinggi V diatur pada ribuan volt, serta diberikan antara filamen atau katode dan target tungsten atau anode, elektron-elektron akan memiliki energi kinetik yang cukup besar, sehingga elektron-elektron akan ditembakkan dengan kecepatan tinggi menuju target tungsten atau anode. Akhirnya, elektron-elektron menumbuk target tungsten atau anode dan berinteraksi dengan atom-atom dari target tungsten atau anode. Interaksi antara elektron-elektron dan atom-atom dari target tungsten atau anode menyebabkan arah gerak elektron-elektron dibelokkan dan diperlambat sehingga terjadi pengurangan energi kinetik terhadap elektron-elektron. Sebagian energi kinetik elektron-elektron yang berkurang akan dipindahkan ke foton sinar X yang dipancarkan. Proses produksi sinar X disebut sebagai Bremsstrahlung, yaitu kata dari bahasa Jerman yang berarti radiasi pengereman karena gerak elektron-elektron yang dibelokkan dan diperlambat menghasilkan pancaran sinar X. Jika dibandingkan dengan efek fotolistrik, radiasi elektromagnetik yang mengenai target logam akan menyebabkan elektron terpancar dari permukaan target logam. Sementara itu, dalam skema tabung sinar X berlaku sebaliknya, yaitu elektron-elektron yang dipercepat untuk mengenai target logam atau target tungsten justru menyebabkan pancaran radiasi elektromagnetik, yaitu sinar X. Terdapat dua istilah penting dari hasil analisis sinar X secara kuantitatif, yaitu frekuensi cutoff dan sinar X karakteristik. Frekuensi cutoff.
Elektron-elektron yang dibelokkan dan diperlambat akan memancarkan banyak foton sinar X. Tiap-tiap foton dari sinar X mengambil sebagian dari energi kinetik elektron yang berkurang. Terdapat nilai frekuensi maksimum ketika semua energi kinetik elektron dibawa menjauh oleh sebuah foton tunggal dari sinar X. Frekuensi maksimum tersebut dikenal sebagai frekuensi cutoff. Frekuensi maksimum dari sinar X dapat ditentukan sebagai berikut. Energi kinetik atau EK sama dengan energi foton atau E. EK sama dengan elektron volt, sedangkan E sama dengan H dikali F maksimum. Akhirnya, diperoleh F maksimum sama dengan elektron volt dibagi H yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Selain itu, panjang gelombang minimum dari sinar X dapat ditentukan sebagai berikut. Energi kinetik atau EK sama dengan energi foton atau E. EK sama dengan elektron volt, sedangkan E sama dengan H dikali F maksimum. F maksimum dapat dinyatakan sebagai C dibagi lambda minimum. Akhirnya, diperoleh lambda minimum sama dengan H dikali C dibagi elektron volt yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Sinar X karakteristik. Perhatikan ilustrasi spektrum sinar X yang dihasilkan oleh tabung sinar X berikut ini. Spektrum sinar X menyatakan hubungan antara intensitas relatif foton dan energi foton dari pancaran sinar X. Intensitas relatif foton menyatakan jumlah foton yang dipancarkan dalam sinar X. Secara umum, di dalam spektrum sinar X terdapat beberapa puncak yang sangat runcing dan bertindihan yang dihasilkan dari proses Bremsstrahlung. Puncak-puncak tersebut dikenal sebagai sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik adalah karakteristik spektrum sinar X yang berfungsi untuk membedakan bahan anode target dengan bahan anode target lainnya. Anode target merupakan bahan yang digunakan sebagai sasaran target dari tembakan elektron-elektron pada proses Bremsstrahlung. Pada pembahasan sebelumnya, anode target adalah anode target tungsten. Dengan mengubah beda potensial yang diberikan pada tabung sinar X, hal tersebut akan mengubah energi foton maksimum pada spektrum sinar X, tetapi tidak mengubah posisi puncak-puncak sinar X karakteristik. Artinya, energi foton maksimum hanya bergantung pada tegangan yang diberikan pada tabung sinar X. Sedangkan puncak-puncak sinar X karakteristik hanya bergantung pada bahan yang digunakan sebagai anode target dalam tabung sinar X. Supaya kalian lebih memahami analisis sinar X secara kuantitatif, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Soal 1. Diketahui frekuensi maksimum sinar X yang dihasilkan dalam tabung sinar X adalah 1,2 dikali 10 pangkat 19 Hz. Berapakah perkiraan beda potensial yang diberikan antara anode dan katode tabung sinar X tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. F maksimum sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 19 Hz. H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 Joule second. E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Ditanya,
Berapakah beda potensial atau V yang diberikan antara anode dan katode tabung sinar X tersebut? Jawab, untuk menentukan beda potensial yang diberikan antara anode dan katode tabung sinar X, kita dapat menggunakan persamaan satu sebagai berikut. Elektron volt sama dengan H dikali F maksimum. Kita substitusikan E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb. H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 joule second. Dan F maksimum sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 19 Hz ke dalam persamaan. Dengan melakukan penghitungan matematis, diperoleh V sama dengan 4,95 dikali 10 pangkat 4 volt. Jadi, beda potensial yang diberikan antara anode dan katode tabung sinar X adalah 4,95 dikali 10 pangkat 4 volt. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, jenis-jenis fenomena kuantum yang telah diteliti oleh para ilmuwan fisika adalah sebagai berikut. Radiasi benda hitam, efek fotolistrik, fenomena sinar X, efek Compton, hipotesis de Broglie, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kedua, sinar X adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik. Sinar X dapat dihasilkan dari peristiwa tumbukan elektron yang dipercepat pada beda potensial tertentu. Sinar X memiliki rentang frekuensi 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Ketiga, proses produksi sinar X disebut sebagai Bremsstrahlung. Ketiga, proses produksi sinar X disebut sebagai Bremsstrahlung, yaitu kata dari bahasa Jerman yang berarti radiasi pengereman karena gerak elektron-elektron yang dibelokkan dan diperlambat menghasilkan pancaran sinar X. Keempat, terdapat dua istilah penting dari hasil analisis sinar X secara kuantitatif, yaitu frekuensi cutoff dan sinar X karakteristik. Terdapat nilai frekuensi maksimum ketika semua energi kinetik elektron dibawa menjauh oleh sebuah foton tunggal dari sinar X yang disebut sebagai frekuensi cutoff. Frekuensi maksimum dari sinar X dapat ditentukan sebagai berikut. Selain itu, panjang gelombang minimum dari sinar X dapat ditentukan sebagai berikut. Sinar X karakteristik adalah puncak-puncak dari spektrum sinar X yang berfungsi untuk membedakan bahan anode target dengan bahan anode target lainnya. Anode target merupakan bahan yang digunakan sebagai sasaran target dari tembakan elektron-elektron pada proses Bremsstrahlung. Energi foton maksimum hanya bergantung pada tegangan yang diberikan pada tabung sinar X. Sedangkan puncak-puncak sinar X karakteristik hanya bergantung pada bahan yang digunakan sebagai anode target dalam tabung sinar X.